Bocah ini mengambil sepotong fosil dan merendamnya dalam air. Siapa yang tahu setelah itu? Makhluk hijau muncul di tengah-tengah fosil. Ternyata ini adalah spesies kappa yang legendaris. Itu terlihat sangat lemah di dalamnya. Koichi dan putranya dengan cepat memasukkannya ke dalam panci dan menyiramnya. Setelah diberi makan, Ku juga berangsur-angsur pulih. Itu memberitahu keluarga Koichi bahwa itu berasal dari zaman kuno. Ayahnya dibunuh oleh seorang petinju. Dia bahkan ingin membunuhnya. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi gempa besar. Ku dihancurkan oleh tumpukan batu. Dan sejak itu, telah berubah menjadi fosil. Ku merasa sangat berterima kasih kepada Koichi. Karena berkat dia, itu diselamatkan dari sana. Ia bahkan tidak tahu berapa lama ia telah memfosil itu sendiri. Keluarga Koichi memperlakukannya dengan sangat baik. Koichi mandi denganku. Bermain dan tidur bersama. Koichi menganggapku sebagai teman. Tapi jauh di lubuk hati ia hanya ingin kembali ke tempat ia dilahirkan. Itu masih belum diketahui. Dunia luar telah banyak berubah sekarang dibandingkan sebelumnya. Khawatirku akan sedih, keluarga Koichi harus mengatakan yang sebenarnya. Tanah airnya sekarang hilang. Ku tidak keluar lagi. Kembali ke kamar Koichi dengan sedih. Suatu ketika, Ku memakan siput adik perempuan Koichi. Gadis kecil itu merajuk dan menangis. Dia marah setiap kali dia melihatku. Tapi hanya dia yang membenciku. Tapi semua orang di keluarga mencintaiku. Bahkan anjing emas. Dia sangat mencintaiku. Tahu bahwa Ku sedang mencari jenisnya. Koichi memasukkannya ke dalam sakunya dan mengeluarkannya. Ku melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Harus merasa ingin tahu tentang segalanya. Tapi kemanapun kalian pergi, dia hanya bertemu orang-orang dengan orang-orang. Bahkan salah satu kerabatku tidak bisa melihatnya. Sedih sekali. Sesampai di rumah, dia langsung masuk ke sarang, menolak untuk keluar. Koichi membawanya ke meja makan. Tetapi dengan duduk di tempat yang tepat adik perempuan. Jadi tepat setelah itu, dia dengan marah mendorongnya. Ku tidak berpikir rumit seperti manusia. Dia pikir dia sedang bermain dengannya. Harus menjemputnya dan melemparkannya ke sofa. Semua orang terkejut dengan kekuatanku. Jadi setelah itu, Koichi dan putranya bergiliran bergulat dengannya. Tapi tak satu pun dari mereka adalah sainganku. Itu adalah makhluk terlahir sebagai pegulat terkuat. Semua orang bermain sebentar. Ayah Koichi bahkan menggodaku. Tuangkan bir di lubang di kepalanya. Ku tidak pernah minum bir. Seketika wajahku memerah seperti tomat. Kemudian menari dan terlihat sangat lucu. Ketika semua orang melihat itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Bahkan adik perempuan yang sangat membenciku hampir tertawa terbahak-bahak. Ku semakin terbiasa dengan kehidupan ini. Meskipun tidak menyukai manusia. Karena laki-lakilah yang membunuh ayahnya. Tapi dia sangat mencintai keluarga kecil ini. Ku juga memiliki kekuatan super. Itu bisa berkomunikasi dengan Golden Retriever. Suatu malam, ketika semua orang tertidur lelap. Itu mengikuti instruksi anjing dan keluar. Ku dengan senang hati bermain-main di tengah hujan. Tapi tiba-tiba terlihat oleh pasangan. Kapal legendaris telah muncul. Rumor menyebar semakin banyak, ada orang yang menawar tinggi jika seseorang menangkap kapal. Tapi mereka tidak tahu. Makhluk misterius itu ada di ransel anak ini lagi. Sejak hari dia terlihat oleh pasangan lain. Rumor tentangku menyebar. Keluarga Koichi tahu bahwa tidak apa-apa jika terus seperti ini. Mereka ingin menemukan jenis mereka sendiri untuk membantuku. Jadi di hari libur sekolah, Koichi membawaku ke kota di tepi hutan. Rumor mengatakan bahwa hadiah diberikan kepada siapapun yang menangkap kapal. Tapi anak itu tidak peduli. Dia hanya ingin membantuku menyembunyikan identitasnya. Koichi membawanya ke sungai untuk bermain. Begitu dia melihat sungai, dia melompat turun untuk menangkap ikan. Koichi memperhatikan bahwa Ku adalah perenang yang sangat cepat. Langsung lompat ke arus dan mainkan dengannya. Bosan bermain. Mereka berdua berbaring di rumput untuk berjemur di bawah sinar matahari. Mereka benar-benar bersenang-senang hari ini. Tapi sayangnya sepanjang hari, mereka juga tidak dapat menemukan Ku lainnya.
Malam itu, saat tidur di rumah, Ku tiba-tiba mendengar boneka itu berkata, "Sukunya sekarang hilang." Ku sangat patah hati. Karena dia tidak ingin ku terus bersedih. Koichi membawanya ke pantai. Ku tinggal di danau kecil. Ini pertama kalinya dia melihat laut. Jadi sangat menyenangkan untuk melompat ke sana. Siapa sangka air lautnya begitu asin hingga membuat tubuhnya terasa tidak nyaman. Air, cepat, air. Terlalu asin. Jadi laut tidak cocok untuknya. Koichi hanya harus membawanya pulang. Tapi dalam perjalanan pulang, mereka berdua dihentikan oleh sekelompok reporter. Mereka dengan kasar membuka ransel anak laki-laki itu. Dia juga memotretku. Ku takut dan marah. Cahaya kamera mengingatkannya saat ayahnya terbunuh. Dia dengan marah menghancurkan kamera para reporter. Membuat keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Koichi memanfaatkan momen itu dan dengan cepat melarikan diri bersamaku. Tapi melalui ini, berita tentangku tinggal di rumah mereka telah dipublikasikan. Mereka dikelilingi oleh wartawan setiap hari. Semua orang ingin dilihat. Lihat seperti apa kapal yang legendaris itu. Ku merasakan kehadirannya. Membawa banyak masalah bagi keluarga Koichi. Itu jatuh ke dalam depresi. Tapi keluarga Koichi tidak menyalahkannya. Hidup bersama untuk waktu yang lama. Mereka sudah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Keluarga Koichi ingin melindungiku. Tetapi jika kita hanya mengandalkan mereka, mereka tidak bisa melawan seluruh masyarakat. Ayah Koichi ditekan oleh perusahaan. Tidak ada jalan lain. Dia harus membawaku ke rekaman berikutnya. Sepanjang jalan, ku terus berbicara dengan anjing itu. Ia bertanya pada anjing itu, apa yang diinginkan orang-orang yang dengan panik mengejar keluarga mereka? Anjing itu berkata dia tidak tahu. Untuk itu mengatakan, manusia memiliki orang baik dan orang jahat. Tapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Sangat mudah untuk berubah. Sebelum pergi ke rumah Koichi, anjing itu juga memiliki pemilik lain. Pada awalnya, orang itu memperlakukannya dengan sangat baik. Tetapi kemudian, ketika pemiliknya diganggu oleh teman-teman sekelasnya, itu sama setiap hari, jadi dia pulang dan melampiaskan amarahnya padanya. Anjing itu tidak tahu bagaimana melawan. Tapi tak tahan selamanya. Jadi ia memilih untuk melarikan diri. Dan kemudian diadopsi oleh keluarga Koichi. Ku memiliki lebih banyak pertanyaan setelah mendengarkan. Dia bertanya kepada anjing itu, mengapa orang begitu berubah? Anjing itu menjawab, itu juga tidak tahu. Mungkin itu sifat manusia. Syuting ini menarik banyak penonton. Karena tamu hari ini adalah Kappa, makhluk yang hanya ada dalam mitos. Itu mulai memberitahu semua orang tentang apa yang telah dialaminya. Beruntung, semua orang menyukaiku. Pertunjukan langsung berjalan sangat lancar. Tapi mereka tidak mengharapkan itu. Saat pertunjukan berakhir, seorang pria muncul dan memecahkan kedamaian. Pria itu terlihat persis seperti pria yang membunuh ayahku. Ternyata, dia adalah generasi seniman bela diri berikutnya. Bahkan menunjukkan kepada semua orang lengan lama ayahku. Dia berkata, ayahku adalah yokai yang jahat. Ku sangat marah sampai dia menangis. Nenek moyangmu membunuh ayahku di masa lalu. Ayahku bukan iblis yang melakukan pekerjaan jahat. Ayahku adalah kapal yang lembut, pandai menangkap ikan. Dia hanya ingin datang dan memohon pada manusia untuk tidak mengubah kediaman Dewa Naga menjadi ladang. Tapi nenek moyangmu segera menghunus pedang mereka dan membunuh ayahku. Semakin banyak ku berbicara, semakin marah dia. Dia tidak akan pernah melupakan hari ayahnya terbunuh. Melihatku sangat gelisah. Anjing itu segera bergegas, mengambilnya dan lari. Ketika semua orang melihat itu, mereka dengan cepat mengikuti. Anjing itu berlari cepat. Tapi itu sudah tua. Setelah berjalan sebentar, itu ditabrak sepeda motor. Dia melihat bahwa anjing itu pergi untuk melindunginya juga. Kau putus asa. Itu memanjat menara tinggi. Akan melompat dari atas. Orang-orang sangat menakutkan. Tidak dapat menemukan tempat di mana tidak ada manusia.
Jadi memutuskan untuk meninggalkan dunia ini. Setelah menerima berita itu, seluruh keluarga Koichi panik dan pergi ke tempat kejadian untuk turun tangan. Tetapi pada titik ini, Ku tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Kehilangan terlalu banyak air. Kepalanya mulai pusing. Ku merasa seperti dia sekarat. Tapi sekarang, langit cerah. Tiba-tiba, awan gelap datang. Hujan deras. Ku juga bisa melihat dengan jelas. Gambar Dewa Naga muncul dan bersembunyi. Tiba-tiba berspekulasi. Ayahnya yang meminta Dewa Naga untuk menyelamatkannya. Jadi tidak mau mati lagi. Dengan patuh mengikuti tim penyelamat menuruni menara. Setelah kembali ke rumah Koichi, Ku dan mereka kembali ke rutinitas harian mereka. Meskipun selalu ada reporter yang berdiri di luar. Tapi hanya bersamaku. Keluarga Koichi sudah bahagia. Koichi ingin berteman baik denganku selamanya. Tapi suatu hari, Ku menerima surat dari seorang mistik. Orang yang mengundangnya ke rumahnya. Dia bilang dia bisa melindungiku. Tahu bahwa Ku akan pergi. Keluarga Koichi mengadakan pesta perpisahan. Mereka berfoto bersama. Jangan lupa foto anjingnya. Mungkin ini malam terakhir mereka bersama. Keesokan harinya, Koichi membawaku ke kantor pos. Tentu saja dia tidak keberatan sama sekali. Tapi tahukah dia, setiap pesta akan berakhir. Koichi hanya berdiri di sana menunggu matahari terbenam. Sampai pekerja pos memasukkanku ke dalam mobil. Dia hanya mengejar mobil dan mengucapkan selamat tinggal terakhir. Semakin gelap dan semakin gelap, mobil semakin jauh. Koichi juga tidak memiliki kekuatan untuk mengejar mobil itu lagi. Air matanya tidak berhenti. Ku tidak tahu betapa sedihnya dia. Malam itu dikirim ke rumah mistik. Ternyata pria itu juga bukan manusia. Ini adalah Kappa. Saat ini hanya meminjam penampilan manusia untuk menjalani hari. Setelah melihatku di TV, dia aktif menghubungi untuk membawaku ke tempatnya. Rumah mistik di pegunungan. Tempat ini jauh dari dunia manusia. Ada juga aliran yang keren. Sejak saat itu, Ku memulai hidup baru di sini. Tunggu sampai ia belajar cara mengubah. Mungkin akan turun ke kota sekali. Untuk melihat keluarga tercintanya lagi.